Ciao, pace bene. Saya masih bercerita tentang orang-orang yang memantapkan imannya di dalam gereja Katolik. Dan saya yakin ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita yang mendengarnya. Kali ini seorang perempuan bernama Alexis, datang dari keluarga orang Filipina, bapaknya Filipina, ibunya Filipina, dia lahir di Filipina, tetapi kemudian dibawa ke Kanada. Dia dibaptis di gereja Katolik. Tetapi kemudian bersama dengan orang tuanya, mereka bergereja di gereja Mormon, salah satu aliran. Apakah bagaimana kekristenannya bisa dipertanyakan, tetapi mereka punya konsep sendiri tentang iman dan tidak tentu bukan bagian dari gereja Katolik, begitu ya. Tentang ini bisa kita bahas di lain kesempatan. Terkhusus pernah juga pengalaman saya bertemu dengan seorang pendeta Mormon di sini dan dia mengajak saya untuk masuk ke gerejanya, gitu ya. Nah, oke. Ini satu poin yang pertama. Di video sebelumnya juga sudah kita dengar ada orang yang lahir di gereja Katolik, dibaptis di gereja Katolik, tetapi akhirnya bertumbuh di luar gereja Katolik. Ada apa? Anu gitu ya. Ada orang yang dengan gampang langsung berkata, oke, pastornya kurang memberi perhatian pada pendidikan iman umatnya. Saya pikir ini bukan pernyataan yang keliru. Kalau mau langsung dengan cepat menyalahkan pastor, bisa juga. Karena ada kemungkinan untuk itu. Pastor tidak secara personal memberikan pendekatan kepada umat tentang betapa pentingnya merawat iman itu. Tidak cukup hanya membaptis dan meninggalkan begitu saja. Alexis bercerita bahwa memang dia tidak dibawa oleh orang tuanya ke gereja Katolik dan pastor tidak mengenal dia kalau begitu. Nah, di sisi lain, orang tua juga berpengaruh tentang apakah iman Katolik anak ini bertumbuh di dalam gereja atau tidak. Bila orang tua mengabaikan pendidikan iman anak, besar kemungkinan akan terjadi seperti Alexis yang dulu ini. Yang dengan gampang lepas dari ajaran iman kekatolikannya. Bukan karena dia kurang religius, tetapi karena tidak diperkenalkan dengan baik oleh orang tua. Apakah bapaknya hanya mengantar sampai ke gerbang gereja, atau ibunya hanya menyerahkan anak ini ke kakak-kakak pembina sekolah minggu, dan tidak melanjutkan pendidikan iman di rumah. Ini bisa menjadi persoalan. Alexis akhirnya menekuni agama Mormon. Dia berpindah di beberapa kota di Kanada. Dia pernah di Vancouver, lalu ke Toronto, dan dia kemudian bertemu dengan kekasihnya yang kemudian menjadi suaminya, seorang ateis. Nah, lihat, dan dia akhirnya menghidupi konsep tanpa Tuhan, begitu ya. Bukan bahwa kita tak sanggup mengenal Tuhan, agnostik misalnya, bukan. Tetapi ateis, tidak memperhitungkan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan. Tidak ada Tuhan itu, tanpa Tuhan. Nah, dia akhirnya ikut juga. Lihatlah bagaimana berpengaruh orang-orang terdekat dalam membentuk iman itu. Dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kita berbicara, apa topik pembicaraan kita. Sedikit banyak itu membentuk konsep kita tentang iman. Maka tak heran bila pun kita dibaptis Katolik, tetapi kalau komunitas kita beragama lain, secara administratif, ofisial agama kita Katolik, tetapi cara berpikir, cara melihat hidup, cara memaknai peristiwa yang kita alami, bisa saja tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Ada dengan gampang berkata, oh ini takdir. Tidak, kita tidak berbicara tentang takdir dalam gereja Katolik. Tidak ada orang yang sudah dipredestinasi, kamu akan menjadi seorang yang gagal dalam hidupmu. Kamu akan selalu diganggu oleh si jahat. Tidak. Kita semua diberi kehidupan dan Allah memberi kita akal budi untuk menghidupi kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya. Nah, kita lihat dengan siapa kita bergaul itu berpengaruh juga pada konsep beriman yang kita miliki. Kemudian, suaminya yang ateis itu tertarik ke gereja Katolik. Nah, ini bagian menarik juga. Konversi dari orang terdekat kita berpengaruh juga ke kita. Sekurang-kurangnya dalam kasus Alexis,
suaminya yang pertama yang tertarik menjadi Katolik. Kita tahu, tadi saya sudah beritahu, Alexis itu sudah dibaptis di gereja Katolik. Orang tuanya tidak membesarkan dia dalam kultur, dalam gereja, dalam iman Katolik. Akhirnya pergi. Datang suaminya yang ateis, ingin menjadi Katolik. Sempat gengsi juga Alexis, atau katakanlah tidak dengan gampang dia mengikuti jejak suaminya. Tidak dengan gampang. Pasangannya begitulah, dia kemudian menikah di gereja Katolik dengan kekasihnya ini. Dia membuat pencarian juga sebelum akhirnya memutuskan juga menjadi Katolik bersama dengan suaminya. Akhirnya si lelaki ini memeluk Katolik setelah mempelajari ajarannya, dan juga si Alexis ini kembali. Dia sudah dibaptis, maka tidak perlu dibaptis lagi. Seorang Katolik yang sempat bepergian kemana-mana, katakanlah tidak mempraktekkan imannya, ingin kembali ke gereja Katolik, tak perlu dibaptis lagi. Mengaku dosa, lalu mengucapkan syahadat. Dua, aku percaya. Zikwa. Aku percaya. Maka dia akhirnya masuk kembali di gereja Katolik dan menikah pada tahun 2017. Menikah di gereja Katolik. Bagaimana kita menanggapi kisah macam ini? Bisa menjadi sebuah kemungkinan juga kalau anak-anak di tengah keluarga tidak dibina dalam iman Katolik, dia bisa pergi kemana-mana. Bisa pergi kemana-mana. Dan tidak semua seperti Alexis yang akhirnya bisa kembali ke gereja, ke pangkuan gereja. Tidak semua. Karena ada banyak faktor lain. Syukur-syukur ada banyak orang seperti suaminya Alexis ini yang akhirnya mau menjadi anggota gereja Katolik. Yang efeknya juga dirasakan oleh orang-orang terdekat. Nah, bila ternyata, karena bisa saja kita mengeluh, ya pantaslah saya tidak punya model di lingkungan saya untuk membawa saya ke gereja Katolik. Kamulah. Apakah masih pastor kita salahkan bila ada bila kurang pendidikan iman, masih bisa tetap disalahkan karena dia yang bertanggung jawab. Tetapi sangat tidak adil bila kita hanya melulu meletakkan tanggung jawab pendidikan iman ini hanya ke punggung pastor semata, yang tidak dengan gampang masuk ke rumahmu, mengunjungimu, melihat situasimu setiap hari. Dan syukur seperti video ini saya pikir bisa masuk ke kedalaman rumahmu, ke kedalaman hatimu juga mudah-mudahan, tentang ternyata masih ada banyak orang yang ingin merawat iman kekatolikannya, sementara saya sudah memilikinya tetapi mengabaikannya. Maka keindahan macam apa yang Alexis dan suaminya temukan, kiranya itu kita temukan juga dalam hidup kita, sehingga menjadi Katolik itu bukan hanya semata jargon. Oh, saya bangga menjadi Katolik. Oh, Katolik ini keren. Tetapi kita punya alasan kuat untuk sanggup berkata begitu. Apa? Apa buahnya? Gitu. Semoga kisah dari Alexis ini menguatkan kita dalam perjalanan iman kita. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih juga yang sudah mensubscribe ya. Ciao, ciao.